Nekat menambang emas di lokasi terlarang, 6 penambang ilegal tewas usai berhirup asap di lubang tambang di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 2 jenazah sudah dievakuasi dan 4 jenazah lain masih dalam pencarian. Asap putih tebal terlihat masih mengepul keluar dari lubang galian tambang emas milik PT Antam di Kecamatan Langgung, Kabupaten Bogor. Diduga asap ini yang sempat menjebak 11 orang penambang tanpa izin, peti yang masuk ke lokasi dari lubang tikus. Beruntung 5 orang bisa selamat dan sementara 6 lainnya terjebak di dalam lubang. Hasil evakuasi, 2 jasad korban sudah dievakuasi, sementara 4 korban lainnya masih dalam pencarian. Menurut keluarga, para korban sebelumnya berpamitan untuk pergi ke Gunung Pongkor guna mencari emas, namun setelah 2 hari kepergiannya malah mendapat kabar duka. Hingga kini, petugas masih berusaha melakukan evakuasi para korban, namun akibat medan dan kendala cuaca, serta masih banyaknya kepulan asap, menjadi kendala proses pencarian korban. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, tempat usaha konveksi di Tambora, Jakarta Barat terbakar hebat. Kebakaran sempat menimbulkan kepanikan karena lokasi terletak di permukiman padat. Kebakaran, darurat kebakaran ini nih, segera. Nih, ayo geser segera. Jaya 65, Sawalio Jembatan 5, RW 8. Warga panik saat kobaran api cepat membesar membakar tempat usaha konveksi di Jalan Sawah Lio Raya, Tambora, Jakarta Barat. Petugas damkar berupaya memadamkan api agar tidak merembet ke bangunan lainnya. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Ini tempat apa? Konveksi sih. Ada penjaganya atau gimana? Nggak ada. Berarti gudang aja. Gudang aja kayaknya. Tapi biasanya sih setiap hari sih buka. Tapi nggak ada orang dalam. Tidak ada korban, api bisa dipadamkan 2 jam kemudian. Sementara itu di Garut, Jawa Barat, mobil yang mengangkut 6 jerigen berisi BBM eceran terbakar tak lama setelah keluar dari SPBU di Desa Wanakerta, Kecamatan Cibatu. 2 mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Percikan api diduga berasal dari bagian aki kendaraan yang menyambar muatan BBM. Akibatnya, pengemudi mobil terluka bakar di tangan dan dievakuasi ke Puskesmas Cibatu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan maut terjadi di jalur utama Cirebon-Bandung di Cirebon, Jawa Barat. Mobil angkutan umum menabrak sepeda motor merenggut 3 nyawa. Iya ini. Tuh barusan lewat. Oh iya. Tuh kena ini bang, kena. Anak-anak ini kena. Detik-detik kecelakaan maut ini terekam kamera pengawas CCTV Polsek Ciwaringin di jalan utama penghubung Cirebon Bandung, tepat di depan Polsek Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, Senin siang. Sebuah sepeda motor yang ditumpangi 3 orang melaju dari arah Bandung. Tiba-tiba dari arah berlawanan sebuah kendaraan angkutan umum menyalip kendaraan lain dan langsung menghantam sepeda motor hingga ketiga penumpang terpelanting dan tewas. Ketiga korban merupakan kakek dan 2 orang cucunya. Akibat kejadian tersebut meninggal dunia di tempat 2 orang dan 1 anak kecil pada saat kejadian masih mengalami luka berat, kemudian meninggal dunia pada saat penanganan di UGD Rumah Sakit Sumber Waras. Ketiga penumpang yang korban itu merupakan satu Betul, jadi korban itu semuanya adalah pengendara dan penumpang dari sepeda motor tersebut. Selain mengamankan kendaraan, polisi juga mengamankan pengemudi angkutan umum ke Mapolresta Cirebon untuk dimintai keterangan. Kasusnya kini ditangani unit laka lantas Polresta Cirebon. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan maut kembali terjadi di Tuban, Jawa Timur. Ibu rumah tangga tewas di tempat setelah sepeda motor yang dikendarainya menabrak belakang truk tronton parkir di jalan.
Seorang ibu rumah tangga tewas usai menabrak truk yang sedang parkir di tepi jalan Pakah Pelumpang, Kecamatan Pelumpang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kecelakaan berawal saat korban, Warsinah 52 tahun warga Desa Ngerayung, Kecamatan Pelumpang mengendarai motornya dan melaju kencang dari arah Pelumpang menuju Tuban. Sesampainya di lokasi kejadian, korban menabrak bagian belakang truk tronton yang sedang parkir di sisi kiri jalan. Akibat benturan keras tersebut, pengendara sepeda motor mengalami luka berat di bagian kepala usai membentur bak belakang truk dan meninggal dunia di lokasi. Sementara penumpang motor mengalami luka-luka dan langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Dari kecelakaan tersebut, pengemudi sepeda motor ini mengalami luka berat karena menatap kepalanya berbenturan dengan bak belakang truk, akhirnya mengalami luka berat dan meninggal di tempat. Untuk penumpangnya, anaknya yang di belakang itu luka-luka. Usai kejadian, pengemudi truk sempat meninggalkan lokasi. Namun petugas Satlantas Polres Tuban berhasil menemukan truk tersebut di sebuah pangkalan truk di wilayah Karko. Hingga kini, kasus kecelakaan maut ini masih dalam penanganan Satlantas Polres Tuban. Kita beralih ke kasus narkoba, pemirsa. Rumah kontrakan dijadikan tempat berpesta narkoba digerebek di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. 4 pemuda ditangkap. Penggerebekan dilakukan di sebuah rumah kontrakan di Kelurahan Napar, Kota Payakumbuh. Rumah tersebut dikeluhkan warga karena sering didatangi orang tak dikenal. Mendapat laporan, petugas langsung melakukan penyelidikan dan menggerebek rumah kontrakan. Keempat tersangka tidak sempat melarikan diri dan tanpa perlawanan saat diamankan. Dalam penggeledahan didampingi perangkat desa, petugas menemukan barang bukti narkoba jenis sabu, ganja, alat hisap, dan uang tunai. Para tersangka mengaku tengah menggunakan narkoba secara bersama-sama. Mereka juga mengakui selain untuk dikonsumsi pribadi, rumah kontrakan kerap didatangi orang untuk membeli narkoba. Dan dari Sat Narkoba sudah mengamankan 4 orang pelaku pengguna penyalahguna narkotika jenis sabu dan ganja, di mana keempat pelaku ini sedang melaksanakan pesta narkotika di rumah kos-kosan di wilayah Payakumbuh. Dan keempat pelaku ini juga kita mengamankan beberapa paket narkotika jenis sabu. Kini keempat tersangka beserta seluruh barang bukti dibawa ke Mapolsek Payakumbuh. Dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Sementara itu, polisi juga menggerebek rumah produksi ganja sintetis di Bandung Barat, Jawa Barat. Pelaku mengaku belajar meracik ganja sintetis dari media sosial. Anggota Sat Narkoba Polres Cimahi menggerebek sebuah rumah di Batu Jajar, Bandung Barat, Jawa Barat. Polisi meringkus seorang pria produsen ganja sintetis yang mengedarkan ke sejumlah daerah. Tersangka mengaku belajar meracik ganja sintetis dari media sosial YouTube. Ia mengaku mampu meraup 3 hingga 4 juta rupiah dalam setiap kali memproduksi ganja sintetis siap edar. Terhadap tersangka yang diamankan adalah tersangka FAF di daerah Batu Jajar. Tersangka diamankan di rumahnya, yang mana tersangka memproduksi dari bahan yang belum atau bahan bakunya, kemudian dicampur dengan 2 cairan yang botol berwarna hijau dan berwarna putih, aseton dan 1 kandungan kimia. Kemudian dengan rumus yang sudah diketahui, akhirnya jadilah bahan tembakau sintetis. Atas perbuatannya, tersangka ditahan dan terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Cimahi, Jawa Barat, Iwono, iNews melaporkan.